Halo para rebahaners yang budiman, bagaimana kabarnya hari ini? Kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita terbaru dari Marvel, Shang-Chi dan Legenda 10 Cincin. Dan inilah ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang pemimpin perang yang menggunakan senjata 10 cincin dalam bertarung. 10 cincin tersebut memberikan dia kekuatan dewa dan kehidupan yang abadi. Namun, karena ambisinya yang ingin memiliki harta, kekuatan, dan kekuasaan, ia bersama pasukan 10 cincinnya itu menggunakan kekuatan tersebut untuk berperang menguasai dunia selama ribuan tahun. Hingga pada tahun 1996 saat ia berencana menyerang desa Talo, desa tersembunyi tempat hidup hewan-hewan mitos dan para pendekar bela diri dewa, ia dihadang oleh seorang wanita penjaga desa tersebut. Mereka berdua bertarung dan ternyata ia dapat dikalahkan oleh wanita itu. Setelah pertarungan itu, timbullah benih-benih cinta di antara mereka. Dan mereka pun pergi dari desa Talo, menikah, lalu menjadi keluarga dan memiliki 2 orang anak yang salah satunya dinamai dengan nama Shang-Chi. Film beralih ke masa Shang-Chi telah tumbuh dewasa. Ia bekerja sebagai pelayan hotel bersama teman dekatnya Katie yang liar. Suatu hari, dalam perjalanan menuju tempat kerja, Shang-Chi dibegal oleh beberapa orang yang ingin merebut liontin peninggalan ibunya. Terjadilah pertarungan yang mengakibatkan bus tersebut rusak dan kehilangan kendali. Shang-Chi melawan pasukan tersebut sementara Katie berusaha untuk mengendalikan dan memberhentikan bus tersebut. Shang-Chi berhasil mengalahkan begal dan Katie pun berhasil memberhentikan busnya dan menyelamatkan para penumpang. Namun, liontin Shang-Chi berhasil direbut oleh para begal tadi. Mengetahui akan terjadi masalah, Shang-Chi berencana pergi ke tempat saudarinya di Macau. Dan tentu dengan sedikit keras kepalanya, Katie pun ikut bersama Shang-Chi. Shang-Chi menjelaskan bahwa orang-orang tersebut dikirim oleh ayahnya. Sejak ibunya meninggal, Shang-Chi dilatih bela diri oleh ayahnya. Pelatihannya sangatlah keras, tak peduli panas, dingin, siang, malam, walaupun sakit dan terluka sekalipun, Shang-Chi harus tetap berlatih tanpa henti. Hingga akhirnya Shang-Chi menjadi pembunuh yang hebat dan menjalankan misi pertamanya. Jelas ya, misi pertamanya adalah hal yang tidak baik. Tapi karena ia baik, ia gagal dan melarikan diri ke Amerika. Sampailah mereka di tempat kakaknya, dan ternyata tempat tersebut adalah markas pertarungan ilegal. Shang-Chi terpaksa mengikuti pertarungan melawan seorang pembunuh hewan dari Macau. Ternyata lawannya itu adalah Su Xialing, kakaknya yang memiliki tempat pertarungan tersebut. Mereka bertarung, namun karena Shang-Chi tidak ingin melawan kakaknya, ia pun kalah telak dari kakaknya. Setelah pertarungan, Shang-Chi menjelaskan bahwa pasukan 10 cincin mengincar liontin kakaknya untuk sesuatu yang tidak baik. Di tengah-tengah perbincangan, pasukan 10 cincin pun menyerang markas tersebut. Dalam pertarungan tersebut, Katie hampir kehilangan nyawanya, tapi dapat diselamatkan oleh Su Xialing. Jenderal pasukan 10 cincin berhasil mendapatkan liontin milik Su Xialing. Shang-Chi pun mengejar dan bertarung sengit dengannya. Ketika hampir memenangkan pertarungan, Shang-Chi dihentikan oleh ayahnya yang muncul beserta pasukannya. Tentu Shang-Chi tidak bisa melawan ayahnya yang ada pada level yang berbeda. Ayah Shang-Chi ini terlihat baik dan sangat menyayangi anak-anaknya.
Dan ia pun membawa Shang-Chi, Su Xialing, dan begitu pun Katie kembali pulang ke markas besar pasukan 10 cincin. Malam harinya mereka berempat berbincang-bincang. Ayah menjelaskan bahwa nama aslinya adalah Wenwu. Dan ia bermaksud untuk mengajak Shang-Chi untuk bersama-sama menyelamatkan ibunya. Tentu saja hal ini membuat Shang-Chi dan Su Xialing sangat kebingungan. Tidak percaya karena ibu mereka sudah lama meninggal. Ayahnya menjelaskan bahwa ia sering berbicara dengan ibunya. Ia benar-benar merasakan kehadiran istrinya tersebut. Sangat begitu dekat dan benar-benar nyata. Istrinya itu berkata bahwa ia ingin diselamatkan karena dikurung di suatu gerbang di desa legendaris Talo. Rakyat Talo mengurungnya sebagai hukuman karena ia telah meninggalkan desa. Dua liontin yang diberikan kepada Shang-Chi dan Su Xialing adalah sepasang mata naga yang menunjukkan peta ke desa Talo tempat ibunya berasal. Karena ingin mencari tahu akan kebenarannya, Shang-Chi, Su Xialing, dan tentu Katie ditemani oleh Trevor dan Maurice yang dikurung ayahnya pergi menuju Talo sebelum ayahnya ke sana. Untuk menuju Talo, mereka harus melewati labirin bambu yang bergerak, sangat berbahaya. Namun karena Maurice berasal dari Talo, ia memberikan petunjuk arah yang tepat sehingga mereka berhasil sampai ke Talo. Sampailah mereka di Talo, dan terlihat berbagai macam hewan mistik tinggal di sana, seperti rubah berekor 9, kuda naga, singa barong, dan lain sebagainya. Ketika mereka sampai di desa, mereka bertemu dengan Bibinan, adik ibu Shang-Chi dan Su Xialing. Bibinan bercerita bahwa ribuan tahun yang lalu, nenek moyang desa Talo memiliki peradaban yang sangat maju dan luar biasa yang tidak dapat dibandingkan dengan peradaban manapun. Namun, peradaban tersebut telah hancur dikarenakan penyerangan oleh pasukan pelahap jiwa yang entah dari mana datangnya. Walaupun mencoba melawan, mereka tetap kalah. Sampai naga penjaga agung datang membantu mereka, dan mereka berhasil mengurung pasukan jiwa ke dalam gerbang gelap. Selama berabad-abad, desa Talo melindungi gerbang tersebut dari orang-orang yang mencoba membukanya. Satu kesamaan dari orang-orang yang mencoba membukanya adalah mereka telah mendengar suara-suara yang telah menjanjikan keinginan terbesar mereka. Jadi yang didengar oleh Wenwu ayah Shang-Chi bukanlah suara ibunya, akan tetapi adalah suara rayuan dari para pemakan jiwa. Setelah mengetahui akan kebenarannya, Shang-Chi, Xialing, dan Katie pun mulai berlatih. Katie berlatih memanah, Xialing belajar dengan senjatanya, dan Shang-Chi berlatih Tai Chi agar bisa menang melawan ayahnya dan menghentikannya. Keesokan harinya, tibalah pasukan 10 cincin di desa Talo. Mereka menyerang dan berperang melawan penjaga gerbang. Shang-Chi berusaha melawan ayahnya. Pertarungan sangat sengit. Tapi karena kekuatan 10 cincin, Shang-Chi kalah dari ayahnya dan terhempas ke tengah danau dan tenggelam. Wenwu pun berhasil merusak gerbang. Dan dari celah-celah gerbang tersebut, mulailah keluar pasukan pemakan jiwa dan menyerang semua orang yang ada di sana. Menyadari senjatanya tidak mempan kepada pemakan jiwa, pasukan 10 cincin mulai bekerja sama dengan pasukan pelindung gerbang melawan para pelahap maut, menggunakan senjata khusus yakni senjata sisik naga. Namun, sekuat apapun mereka melawan pasukan kegelapan, mereka tetap kewalahan karena jumlah yang tak sebanding. Sementara itu, Shang-Chi yang tenggelam ke dalam danau membangunkan naga penjaga agung yang ikut berperang melawan pemakan jiwa. Shang-Chi kembali melawan ayahnya, dan dalam pertarungan kali ini, dengan menggunakan teknik Tai Chi-nya, Shang-Chi berhasil menguasai 5 cincin ayahnya, yang membuat pertarungan menjadi seimbang. Tiba-tiba, karena gerbang telah melemah, Raja Pemakan Jiwa dapat menghancurkan gerbang dan terbebas dari dalam gerbang tersebut. Raja Pemakan Jiwa akan menangkap Shang-Chi. Namun dengan rasa sayang terhadap anaknya,
Wenwu mengorbankan diri untuk menyelamatkan Shang-Chi dan memberikan sisa cincinnya untuk Shang-Chi. Jiwa Wenwu pun diserap oleh pemakan jiwa yang membuatnya semakin kuat. Lalu setelahnya, Shang-Chi, Su Xialing, dan Naga Pelindung Agung mencoba melawan Raja Pemakan Jiwa. Tapi sayang, karena telah bertambah kuat, Naga Pelindung pun tertangkap dan jiwanya akan dihisap oleh pemakan jiwa. Di tengah-tengah masa genting, tiba-tiba ada anak panah yang melesat ke pemakan jiwa dan berhasil melukai pemakan jiwa tersebut dan membebaskan naga. Anak panah tersebut adalah anak panah yang dilepaskan oleh Katy. Terjadi pertarungan kembali. Kali ini dengan bantuan alam, naga dapat melawan dan menahan pemakan jiwa. Melihat ada kesempatan, Shang-Chi pun menembakkan 10 cincinnya ke dalam perut pelahap jiwa dan meledakkannya dari dalam. Pelahap jiwa itu pun musnah dan kedamaian kembali. Akhirnya, Shang-Chi menguasai kekuatan 10 cincin dan bergabung dengan Avengers untuk melawan kejahatan. Sedangkan Su Xialing meneruskan posisi ayahnya sebagai raja pasukan 10 cincin. Tamat.